Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, sebagaimana kita akan rutinkan insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tema tentang corona dan solusinya dalam Islam. Dan sudah kita bahas beberapa kali pertemuan sebelumnya berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik itu berkenaan dengan masalah pengobatan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu berzikir, berdoa, bertaubat, sholat, bersedekah, ya, dan semua amal-amal soleh yang lainnya yang harusnya dikerjakan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengingatkan bahwasanya wabah tidak akan Allah turunkan ke muka bumi ini kecuali karena dosa dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Maka tentu kita semua harusnya di masa-masa seperti sekarang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak mendekatkan diri kepadanya. Karena tidak mungkin ini bukan sebuah hukuman. Ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalau taun atau wabah itu Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian sebagai bentuk hinaan, siksaan terhadap orang-orang kafir, dan dia bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Maka siapa yang bersabar pada saat dia berada di satu lokasi, ya seperti kita di Indonesia pun termasuk sekarang sedang ada dalam lokasi itu, dalam kondisi bersabar. Ada riwayat dia berada di lokasi dia, ada riwayat lain menjelaskan dia berada di rumahnya, sabar, mengharapkan pahalanya. Ya. Kemudian dia yakin ini tidak akan mungkin menimpanya kecuali dengan izin Allah, maka dia akan diberikan pahala mati syahid. Dan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, atau dalam Fathul Bari, syarahnya atau penjelasan tentang Sahih Bukhari, beliau mengatakan, siapapun yang memiliki sifat dalam hadis tersebut, dia berada di satu lokasi, walaupun dia tidak tertimpa wabah itu, dalam kondisi dia sabar, mengharapkan pahalanya, dan juga dia yakin ini tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya, maka dia akan diberikan pahala syahid, walaupun dia belum meninggal dunia, atau dia tidak meninggal dunia. Dia tidak tertimpa pun, asal dia bersabar dengan cobaan ini akan menjadi pahala syahid bagi dia. Tentu yang paling penting adalah kita bagaimana semuanya tadarru' kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sebuah kebaikan ya, atau solusi pada saat kita sedang ada masalah seperti ini. Apalagi merata, bencana yang datang merata. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Al-ayat. Allah SWT mengatakan, dan hati-hatilah kalian dari fitnah, dari siksaan, dari bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Gitu kan? Jadi memang ini bisa menimpa orang-orang beriman pun. Maka solusi yang terbaik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat manusia lagi dengan sombong-sombongnya dengan teknologi yang mereka temukan, dan akhirnya mereka coba berbangga-bangga ya, antara satu negara-negara yang Allah takdirkan pada mereka perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apa Anda tahu berapa korban pada saat itu? Manusia saling menunjukkan kemampuannya. Akhirnya Allah SWT menjadikan penghancuran di antara mereka. 20 juta korban jiwa di perang dunia satu dan perang dunia kedua. Dan ada 15 juta yang luka parah. Dan kebanyakan juga mereka tertutup dengan kematian. Kurang lebih 35 juta manusia yang mereka hancur. Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan masalah itu. Kalau mereka melakukan kerusakan banyak, maka fadammarnaha tadmira. Kami bisa menghancurkan mereka dengan sekonyong-konyong, hancur semuanya. Di saat sekarang kita lihat bagaimana virus corona, bagian daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah cukup satu ini saja membuat manusia ketakutan, terancam. Bukan cuma orang-orang kafir, tapi orang beriman pun. Sampai
Kita pun sekarang harus bisa menelan pahitnya, tanda kutip, tidak bisanya umroh, tawaf di Baitillah yang mulia, kita sujud di depan Ka'bah. Bahkan di negara kita masing-masing pun Allah subhanahu wa ta'ala tanda kutip menahan kita untuk mendatangi rumahnya dengan virus ini. Sholat berjamaah difatwakan untuk tidak datang, sholat Jumat juga untuk sementara tidak ada. Pernikahan pun dianjurkan untuk ditunda dan segala macam hal yang perbuatan baik pun bisa tertunda karena efek daripada ini. Makanya Allah SWT mengatakan hati-hati kalian dari bencana yang kalau datang tidak hanya menghancurkan atau terkena orang-orang zalim di antara kalian. Maka kita sekarang banyak bertobat kepada Allah SWT, berzikir, berdoa. Dan di awal pembukaan ini saya akan coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama hadirkan pikiran kita, hati kita untuk berdoa. Semoga Allah kabulkan doa ini. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Engkau melihat kami karena Engkau maha melihat. Dan Engkau mengetahui semua seluk-beluk kehidupan kami dan niat kami karena Engkau maha mengetahui segala sesuatunya. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada sekutu bersamamu. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang layak untuk diminta dan ditunduki kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan selain-Mu ya Allah. Maka kepada siapa kami akan memohon kecuali kepadamu. Engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Zat yang Rauf, Ar-Rahim. Zat yang selalu rahmatuhu qad ghalabat ghadabuh. Murkahmu telah dikalahkan oleh kasih sayangmu. Kami memuji-Mu kepadamu sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat itu bersama dengan malaikat-Mu kepadanya. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Kami berlumuran dosa dan kesalahan. Kami telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian, kekurangan dalam kehusyuan dalam ibadah, fokus dan konsentrasi dalam perbuatan-perbuatan yang Kau perintahkan. Dan juga kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kami terus-menerus mengulangi kesalahan tersebut. Tetapi ya Allah, rahmat-Mu jauh lebih luas daripada azab-Mu. Murkah-Mu telah terkalahkan oleh rahmat-Mu. Kasihanilah kami. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Peringatan yang sangat tegas bagi orang-orang kafir dan fasik. Berhentikanlah kemaksiatan dengan rahmat-Mu dan sifat kasih sayang-Mu. Serta angkatlah dari kami permasalahan virus corona ini. Dan juga segala macam mara bahaya yang bisa membahayakan kami, keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat, negara kami dan negara kaum muslimin. Serta angkatlah dari seluruh dunia ya Allah. Berilah petunjuk orang-orang yang harus Kau berikan petunjuk dengan kasih sayang-Mu dan bukan dengan murkah-Mu. Kami mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Engkau hampir saja menghukum Bani Israel, maka Musa alaihissalam mengucapkan kalimat mulia. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena orang-orang bodoh yang telah melakukan pelanggaran di antara kami? Ini adalah cobaan-Mu yang Engkau timpakan kepada siapa yang Kau inginkan. Ya Allah, ambillah dan angkatlah permasalahan ini dari kami. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Pandu kami dengan kasih sayang-Mu kepada jalan-Mu. Ya Allah, kuatkanlah iman di dalam hati kami. Muliakanlah kami dengan ibadah dan tunduk kepadamu. Ya Allah, inilah tangan-tangan kami ke langit. Kami hadirkan hati kami. Lisan kami mengucapkan doa dan tidak mungkin semuanya terucapkan kecuali dengan izin-Mu. Dan Engkau telah menyebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Engkau malu untuk mengembalikan tangan-tangan hamba-Mu kosong. Maka inilah tangan-tangan kami angkat ke langit. Agar Engkau ya Allah memaafkan kesalahan kami dan mengangkat permasalahan dari kami. Selamatkanlah diri-diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Begitu juga dengan seluruh muslimin dan muslimat dan seluruh penduduk bumi ini ya Allah. Sekali lagi, rangkullah ya Allah dan selamatkanlah orang-orang yang telah melakukan perbuatan salah ini dengan kasih sayang-Mu, petunjuk-Mu dan bukan dengan hukuman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang patuh. Wahai Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Ya Allah, selamatkanlah kami dari seluruh bala yang berat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa, dan semua hal-hal yang menyedihkan,
wa su'il qadha, dan takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan juga ya Allah ancaman ataupun gangguan dari musuh-musuh kami. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar jangan sampai engkau mengangkat dan mencabut nikmat-nikmat yang sedang kau berikan kepada kami. Wa tahawuli afiyatik, dan beralihkannya dari kesehatan kepada sakit dan masalah. Wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik, dan juga tiba-tibanya siksaanmu yang datang. Wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah engkau sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhir doa kami, alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan kita setelah kita membahas cara pertama pengobatan, yaitu dengan zikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, salat. Dan ini akan terus kita ulangi insyaallah di setiap sesi kita. Kita usahakan mengingatkan terus. Dan juga kita sudah masuk ke pengobatan yang kedua, yaitu masalah isolasi dan bagaimana kita lebih berhati-hati ya dari wabah seperti yang jangan dianggap remeh gitu. Pernah di zaman Ibnu Hajar rahimahullah, ada orang-orang justru pada saat wabah sedang tersebar, mereka malah sengaja keluar lalu mereka mengadakan berdoa rame-rame di lapangan. Ternyata setelah itu korban jadi lebih banyak. Maka Ibnu Hajar menulis buku secara khusus mengatakan mereka justru ingin menjalankan perintah agama tapi melanggar perintah agama. Karena perintah Nabi SAW justru pada saat itu tidak boleh melakukan kumpul-kumpul seperti itu. Dan ini sudah benar keputusan pemerintah kita, urusan para ulama, ya, agar menunda sementara, bahkan sampai sholat berjamaah. Ini sebenarnya tidak melanggar syariat, justru bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita sudah jelaskan teman-teman sekalian, pengobatan yang ketiga itu pengobatan nabawi. Dan hampir seluruh data-data yang kita temukan sekarang, pendapat medis untuk sementara tentunya. Dan saya yakin mungkin ini akan terus mereka kumandankan sampai menemukan juga obat-obat atau solusinya. Bahwasanya siapapun yang terkena corona ini sebenarnya ya kalau dia terindikasi maka akan diisolasi sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Nah, kekebalan tubuh ini ya kita sudah dipandu dalam syariat untuk ya meningkatkannya dengan tentu mencari makanan halal dan tayyib. Makanan yang Allah bolehkan dan juga tayyib, berkualitas. Halal kenapa? Karena Allah sebagai pencipta lebih tahu mana makanan yang baik buat tubuh kita, mana yang tidak baik buat tubuh kita. Maka Allah melarang semua makanan najis, ya kotor, ya hewan-hewan yang bertaring, yang jahat. Ya. Kalau biasa dikatakan berdarah panas, dia bisa menerkam musuh-musuhnya. Nabi SAW sudah melarang masalah itu. Juga dilarang memakan babi yang banyak memakan kotoran. Allah menciptakan semua itu untuk menjadi contoh gambaran ini babi, ini hewan bertaring, ini namanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Jangan dikonsumsi karena ini berbahaya buat kalian. Lalu Allah jelaskan kepada kita, ini ada ayam, ini ada kambing, ini ada sapi, ini ada kelinci, ini ada ikan. Makanlah ini karena ini halal. Sisi yang lain selain halalan tayyibah tentu harus diikuti ya. Selain halal harus tayyib. Tayyib artinya berkualitas. Ayam tadinya halal tapi kalau sudah rusak, kotor, maka dia bisa tidak tayyib, ya, bisa masuk dalam yang dilarang. Kemudian juga kita masuk ke masalah ya, mengkonsumsi apa yang Nabi SAW perintahkan kita untuk konsumsi. Seperti sudah kita jelaskan kemarin, habbatus sauda. Terus kita ulangi, habbatus sauda, jintan hitam, saudaraku. Jintan hitam, saudaraku. Sekarang saat ini sangat penting untuk ada di rumah kita, walaupun setiap saat harus ada di rumah kita. Dan jangan pernah tinggalkan jintan hitam. Ambil butirannya, kunyah di gigi kita. Setiap saat habis dikunyah lagi beberapa butir. Dan saya sudah sarankan pada pertemuan kita sebelumnya konsumsi 7 butir maksimal satu kali ya. Satu dosis maksud saya 1 sendok madu misalnya dicampur dengan 7 butir habbatus sauda. Kemudian atau Anda kunyah ya dengan beberapa butir sampai Anda terasa kalau biji itu pecah sehingga tentu saja terasa pedasnya. Terasa pedasnya. Jadi habbatus sauda ya, yang kurang lebih bijinya seperti ini. Biji kecil ini, teman-teman sekalian, yang berasal dari bunga ya, yang Allah Subhanahu wa taala luar biasa ciptakan. Sebagai pencipta, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan satu butir kecil ini. Ya, sangat kecil ya, satunya ini. Mungkin kalau digenggam pun dengan tangan bisa jatuh ya. Satu butir ini
Ini kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likulli da'il lassam. Biji hitam ini obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Anda butuh bukti apa lagi selain daripada ini? Anda sebagai seorang muslim, Allah utus kepada kita utusannya, sang pencipta Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita. Biji hitam ini di seluruh pasar kita ada, seluruh dunia ada. Obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Dan sudah kita sebutkan, manfaatnya sangat banyak sekali. Tapi yang paling dasar, dia ternyata bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Ini digigit saudaraku seiman. Dikunyah, dan ini rempah. Tidak ada efek samping. Anda bisa makan dikunyah. Kalau Anda konsumsi madu, ambil 7 butir saja, kemudian taburi di atas madu itu. Ya. Tentu bahasan kita insya Allah pada hari ini adalah masalah madu. Kita akan bahas ini. Ini Anda konsumsi. 2 ini tidak boleh luput dari rumah Anda sekarang. 2 benda ini tidak boleh luput dari rumah Anda. Madu yang asli dan habbatus sauda. Ya. Kalau Anda kombinasikan keduanya, maka sangat luar biasa manfaatnya. Walaupun nanti kita akan jelaskan lebih jauh, cukup banyak makanan-makanan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi habbatus sauda, terus saya ulangi, ini adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya, bahkan sudah kita jelaskan, ini bisa dipakai, saudaraku seiman, baik internal di dalam tubuh kita atau eksternal. Eksternal. Kemarin sudah kita contohkan, bahkan bisa dicampur dengan za'faran atau safran dalam bahasa Indonesia. Dicampur. Ini bahkan bisa sekarang, gejala-gejala corona kita tahu diantaranya flu. Ya, radang tenggorokan, gitu kan. Sesak nafas. Subhanallah, ini sudah dibahas oleh ulama dari zaman dulu. Kalau flu, habbatus sauda ditumbuk, ya, sampai halus, kemudian ditaruh, kalau ada sekarang saya sudah bahasakan kemarin, tisu, ditutup lagi dengan tisu yang lain, atau tisu itu saja dibungkus, kemudian Anda hirup udaranya. Anda mau lebih jauh lagi, bisa dengan mengambil minyak zaitun, dicampur dengan habbatus sauda serbuk tadi, ditaruh di dalam hidung, ya, sedikit saja. Ini akan sangat cepat menghilangkan flu, dan ini juga mematikan bakteri, ya. Bisa mematikan bakteri karena minyak zaitun juga punya pengaruh masalah itu, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Juga bisa dipakai untuk pengobatan luar, kalau ada luka segala macam itu bisa ditaburi habbatus sauda atau serbuknya, ya. Juga Anda bisa konsumsi minyaknya, ini sangat besar manfaatnya. Bahkan sudah kita jelaskan bisa menghilangkan ketombe di kepala, ya. Bahkan bisa menyuburkan rambut, ya, minyak habbatus sauda, dan banyak sekali manfaat. Cukuplah sabda Nabi SAW, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan bahas pada kesempatan ini insya Allah masalah madu. Ya. Madu, saya berharap teman-teman bisa membuka Al-Quran di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, tepatnya ayat 68 dan ayat 69. Ayat 68 dan ayat 69. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Jadi bukan lagi, ya, manusia mengajarkan kepada lebah, misal seperti manusia memandu atau mengajarkan misalnya hewan peliharaannya untuk begini dan begitu, ya. Walaupun semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebah ini Allah khususkan mengatakan, dan Tuhan wahai Muhammad mewahyukan langsung kepada lebah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala langsung kepada lebah. Kata Allah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Dan subhanallah, ini fakta lapangan. Anda bisa buka YouTube sekarang tentang lebah atau madu. Akan banyak cuplikan tentang di mana di bukit-bukit menempel, ya, di gunung-gunung sarang lebah itu, dan sangat kaya dengan madu. Di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Artinya manusia pun kalau buat sarang atau buat peternakan, maka itu juga sama. Ya, mereka juga bisa diambil atau lebah-lebah ini disuruh ikut oleh Allah SWT untuk mengikuti tempat yang manusia sudah siapkan. Lalu Allah mengatakan, dan tentu sebab dinamakan surah An-Nahl ini, surah nomor 16, diambil dari kalimat ini, ya. Wa auha rabbuka ilan nahl, masalah lebah. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada An-Nahl, arti lebah. Ayat selanjutnya 69 dikatakan, thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula.
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah ditemu dan dimudahkan bagimu. Jadi kalimat ini luar biasa. Kenapa teman-teman sekalian? Ternyata lebah ini yang luar biasanya, dia hanya makan dari sesuatu yang baik. Sari bunga. Dan subhanallah, lebah tidak datangi kalau bunga itu kering misalnya. Bunga yang segar, yang bagus, makin tinggi tempatnya, makin aman dari jangkauan manusia. Ya, di atas gunung, maka makin didekati oleh lebah. Dan dikatakan, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Anda bisa nonton cuplikan di YouTube tentu banyak. Saya pernah lihat cuplikan bagaimana lebah diadakan penelitian oleh para ilmuwan. Mereka tuh punya tugas-tugas seperti kerajaan besar. Ya. Jadi ada sang ratu, ada juga kelompok prajurit. Ya. Ada juga yang khusus untuk mencari ya sari bunga. Ya, atau bunga ini di mana? Subhanallah, diadakan penelitian. Jadi ditangkap lebah-lebah ini, dilihat jenisnya. Ditangkaplah lebah-lebah khusus yang memang mereka tuh tiap hari selalu ditemukan dengan kamera. Itu terbang kemana-mana. Ditangkap kemudian dikasih cat bagian atasnya, warna. Ya, ada beberapa lebah dikasih cat. Kemudian dibiarkan, besoknya subhanallah, atau pada saat hari esoknya, lebah ini terbang. Ya, dititipkan sebuah kamera kecil. Lebah itu kemana? Diikutin sama kamera itu. Sampai akhirnya tiba di tempat yang sangat luas, jauh di pinggiran sungai. Mungkin tempat itu bahkan tidak dihuni oleh manusia. Masih sangat alami. Lalu lebah-lebah ini hinggap di bunga tersebut, lalu mengambil contoh daripada sari bunga itu. Kemudian dia pulang. Lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama. Tapi mereka bertugas pergi ke tempat yang berbeda-beda. Seperti subhanallah ada instruksi untuk melakukan perbuatan tersebut. Lalu mereka kembali ke sarang. Dan ilmuwan terus memantau pada saat itu dengan kamera yang sangat canggih. Dan ditemukan ternyata lebah pertama itu memberikan isyarat kepada teman-temannya. Pada saat dia datang teman-temannya merumuni. Kemudian dia seperti menari-narikan sayapnya. Seakan-akan memberikan isyarat tentang tempat bunga itu. Dan para ilmuwan dengan sangat luar biasa mengadakan penelitian. Ternyata sentakan-sentakan ekor itu seperti memberikan isyarat. Seperti menggambarkan sekian jauh. Ya. Jadi menggambarkan itu. Dan lebah yang kedua juga sama, lebah yang ketiga juga sama. Dan beberapa lebah memang yang tugasnya ya selalu itu melakukan hal yang sama. Ini luar biasa. Ada penelitian ilmuwan ya tentang masalah itu. Dan Allah turunkan khusus surah namanya An-Nahl menggambarkan masalah itu. Allah lah yang telah mewahyukan kepada lebah-lebah tersebut. Lalu Allah mengatakan tempulah, Allah suruh lebah-lebah itu. Ya. Jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, setelah mereka mengambil saripati bunga tadi, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Nah ini jawaban tentu bagi teman-teman yang bertanya, kenapa ada madu warna merah, coklat, ya kekuning-kuningan. Tentu kita bicara belum dicampur apa-apa ya. Kemudian juga madu yang berwarna hitam, ya biasa kita kenal dengan madu hitam. Itu memang begitu. Saya berapa kali datang ke beberapa negara, saya temukan memang ada madu-madu yang berbeda-beda ya. Warnanya, dan Indonesia pun ada. Bahkan saya pernah temukan di Indonesia, saya pernah isi pengajian di salah satu rumah jemaah di Jakarta Timur. Itu saya dihidangkan madu warna putih. Ya. Beliau mengatakan ini madu dari Sumbawa berwarna putih. Harganya cukup mahal tetapi memang secara kualitas juga bagus. Jadi kuasa Allah SWT. Jadi memang bermacam-macam warnanya, seperti itulah. Lalu dikatakan ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalamnya, kata Allah, ya, di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan obat untuk seluruh makhluk. Allah mengatakan obat untuk manusia. Jadi Allah kayak kerucutkan ke kita, ya. Saya ulangi, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya Allah ingatkan di sini. Jangan luput dari penutupan ayat. Kata Allah SWT, sesungguhnya pada yang demikian itu wahyu Tuhanmu kepada lebah dan lebah-lebah yang mengambil saripati bunga, lebah-lebah yang kemudian mengeluarkan dari perutnya cairan-cairan madu, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan
bagi orang yang mau memikirkannya. Merenungi, berpikir, dan menjadikan ini sebagai pegangan hidupnya. Nanti sebentar insya Allah kita akan coba bacakan beberapa penelitian ilmuwan ya tentang masalah madu. Sampai ada seorang dokter itu mengadakan penelitian setelah 20 tahun. Akhirnya dia meninggalkan semua obat. Dan dia mengatakan obat yang saya sekarang selalu bawa kemana-mana, madu dan perban saja. Dia yakin dan memang berhasil dia mengobati banyak orang hanya karena madu. Dia konsumsi madu. Selalu madu aja terus dimakan. Ya. Dia jadikan sebagai campuran minumannya. Kalau ada luka maka dioles dengan madu dan seterusnya. Jadi ini luar biasa ya. Beranjak daripada ayat ini saudaraku seiman. Kita akan coba membaca lebih jauh bagaimana gambaran para ulama, ya, para ilmuwan tentang masalah madu itu. Saya akan baca dulu dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah masalah Tibbun Nabawi. Ya mungkin Anda sudah tahu buku ini, metode pengobatan Nabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya mohon maaf di sini bukan mempromosikan bukunya, makanya saya tidak perlu memperlihatkan penerbitnya siapa, karena cukup banyak teman-teman kita yang terbitkan. Intinya Anda cari buku pengobatan ala Nabi atau pengobatan Nabi SAW, ya, itu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di antaranya di halaman 442 beliau mengatakan al-asal atau madu. Beliau mengatakan, Ibnu Juraij menceritakan Az-Zuhri pernah mengatakan, minumlah madu karena madu berguna membaguskan hafalan. Madu terbaik adalah yang paling jernih, yang putih dan tidak tajam, serta yang paling manis. Itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Madu yang diambil dari daerah gunung dan pepohonan liar memiliki keutamaan tersendiri daripada yang diambil dari sarang biasa. Maksudnya makin liar dia, lebih besar manfaatnya dibandingkan yang diternak oleh manusia. Kecuali memang para manusia ini betul-betul mengadakan peternakan yang jujur, ya, bukan hanya sekedar berpikir komersial, tapi dia melihat ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi kalau dia orang beriman, dia bisa mengambil hasil daripada madu itu dengan tujuan untuk menyebarluaskan obat ini untuk manusia, maka insya Allah akan diberkahi. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang pada saat itu, saya pernah bimbing umrah plus Aqsa. Pas pulang habis sholat subuh dari Masjid Aqsa, mau menuju ke hotel. Dan kebetulan hari itu kami akan check out untuk kembali ke Jordan dan akhirnya masuk ke Madinah untuk melakukan lanjutan proses umrah setelah itu tentunya. Ke Mekah ya. Intinya teman-teman sekalian, saya pas keluar dari masjid karena saya suka kalau ada yang jual madu, saya penasaran tuh. Pasti mampir. Dimanapun negara yang saya mampir, yang saya cari adalah madunya. Dan saya coba cari madu yang terbaik lalu saya beli. Buat saya sama keluarga dan juga orang tua saya. Nah orang tua saya juga Masya Allah, ayah saya hafizahullah, beliau sangat senang sekali dengan madu, maka selalu saya hadiahkan ini. Intinya teman-teman sekalian, saya beli madu. Saya lihat ada satu orang, sudah tua, dia berjenggot, pakai surban. Dan dia lagi jual madu untuk jemaah yang pulang dari masjid Aqsa waktu itu subuh. Kemudian saya ngobrol. Setelah salam saya katakan, ini madu ya. Berapa harganya? Dia sebutkanlah harganya pada saat itu. Saya juga tidak teringat sekarang berapa nilainya pada saat itu. Berapa shekel ya dalam uang Israel. Tapi yang jelas saya sempat beli beberapa kilo. Saya ambil 1 kilo buat saya. Atau kalau tidak salah 4 kilo lah saya beli ya waktu itu. Dan dia punya di mobil itu sekitar mungkin totalnya semua 15 kiloan. Ada yang sekilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1/4 kilo. Terus kemudian tidak sengaja saya ngomong sama dia. Saya mengatakan, apa ini madu bagus? Dia bilang, iya ini madu yang bagus ya. Terus saya bilang, dari mana buktinya kalau memang dia bagus? Artinya secara kualitas ya. Dia mengatakan, saya insinyur pertanian. Dan ini madu saya panen sendiri di rumah saya. Saya sendiri yang buat peternakannya. Dan saya sendiri yang memberikan, menyiapkan juga lahannya ya untuk sari bunganya. Kemudian dari lebah inilah saya panen sendiri. Jadi subhanallah hasil karya tangan beliau sendiri. Karena dia ucapkan itu, maka saya beli semua yang ada pada saat itu. Karena tidak terlalu banyak, sekitar 15 kilo saya beli semua. Kemudian saya coba membawanya ya pada saat itu. Intinya kalau ada orang memang bisa membuat peternakan dan memang rapi, bagus, mungkin itu tidak ada masalah ya. Cuma ada sebagian orang yang harusnya bertakwa kepada Allah SWT. Dan itu informasi sudah benar. Ada di antara mereka hanya berpikir komersial. Maka mereka bukan lagi membiarkan lebah-lebah itu mengambil dari sari bunga atau bunga-bunga yang mereka memang tanam di situ. Atau mereka datangkan setiap harinya bunga-bunga yang segar untuk
diambil oleh lebah tersebut, tapi mereka mau meletakkan semacam karung atau wadah yang ditaruh gula pasir, kemudian disiram dengan air, sehingga lebah-lebah tersebut mengambil dari gula tersebut. Ini berbahaya. Tadinya gula obat untuk manusia, walaupun diabetes bisa diobatin dengan gula, justru karena perlakuan sebagian orang seperti ini hanya berpikir komersial, akhirnya jadi bermasalah tentunya. Dan akhirnya orang juga bisa menyalahkan madu itu. Padahal sebenarnya Allah sudah mengatakan tadi, sudah kita baca dalam surah An-Nahl, obat yang dapat menyembuhkan manusia. Jadi kata beliau, madu yang diambil dari daerah gunung dan pepohonan liar memiliki keutamaan tersendiri daripada yang diambil dari sarang biasa. Dan itu tergantung pada tempat pada lebah berburu makanannya. Ya. Juga ada disebutkan di halaman 42-nya sampai halaman 46 ya, dari buku ini, tentang masalah madu itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi serta An-Nasai, dan ini diangkat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah hadis dari Abu Mutawakkil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi SAW. Lelaki itu mengadu, saudaraku terserang penyakit perut melilit. Ya, kalau kita maaf sekarang mencret ya. Dalam riwayat lain diceritakan perutnya melilit-lilit. Maka beliau SAW bersabda, minumkanlah ia madu. Lelaki itu pun pulang ke rumah. Tak lama ia kembali lagi dan berkata, sudah kuminumkan madu, tetapi belum juga sembuh. Dalam riwayat lain dikisahkan, bahkan penyakitnya semakin bertambah. Demikian dikisahkan bahwa dia mengatakan demikian 2 atau 3 kali. Setiap kembali, Rasulullah SAW selalu bersabda, minumkanlah ia madu. Pada kali yang ketiga atau yang keempat, beliau SAW bersabda, sungguh maha benar Allah dan sungguh perut saudaramu lah yang telah berdusta. Ya. Jadi bagaimana Nabi SAW menanamkan poin ini kepada para sahabat dan umatnya. Kita pun sekarang setelah 1400 tahun sekian sabda Nabi SAW sampai ke telinga Anda pada kesempatan ini, dan kepada saya tentunya. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan. Maha benar Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl tadi 68-69. Kalau itu menyembuhkan bagi manusia dari segala macam penyakit. Lalu kau mengatakan tidak. Maha benar Allah. Dan pasti perut kakakmu yang bohong. Dalam sebuah riwayat lain, atau riwayat Imam Muslim, disebutkan saudaraku terserang buang-buang air. Yakni karena rusaknya pencernaan sehingga perut besarnya bermasalah. Sehingga akhirnya dia pun kembali lalu menginumkan yang kesekian kali saudaranya madu tersebut, maka sembuhlah saudaranya. Dan ini menandakan luar biasa. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, madu memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus. Jadi semua masalah dalam perut kita, kalau kita konsumsi madu, itu dia mengeluarkan kotoran, dia seperti menguras. Ya. Kemudian pembuluh darah dan yang lainnya. Jadi pembuluh darah pun, jadi darah-darah kita yang menyumbat, ya, biasanya orang banyak meminum untuk mengencerkan darah. Madu sebenarnya sesuatu yang paling bagus, ya, kalau dia konsumsi. Dapat menetralisir kelembaban tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan. Masuk ke dalam atau dioleskan. Jadi ini mirip dengan habbatus sauda. Anda bisa bayangkan teman-teman manfaat-manfaat seperti ini, akan banyak nanti kita sebutkan juga ya. Itu kalau Anda gabungkan madu yang luar biasa tadi dengan habbatus sauda yang juga Nabi mengatakan obat untuk semua penyakit, luar biasa khasiatnya. Ya. Amat bermanfaat untuk lanjut usia, meningkatkan stamina, dan mereka memiliki keluhan pada dahak. Ya. Perhatikan, corona sekarang ada masalah dengan tenggorokan. Atau yang metabolismenya cenderung lembab dan dingin. Madu itu amat bergizi, melembutkan sistem alami tubuh, mengawetkan pasta atau makanan yang direndam dengan pasta, menghilangkan rasa obat yang tidak enak, membersihkan liver, memperlancar buang air kecil, cocok untuk mengobati batuk berdahak. Perhatikan, batuk berdahak pun salah satu daripada ciri corona ini atau COVID-19 ya. Bisa diminum dalam keadaan panas dicampur dengan air tawar. Anda bisa konsumsi, saya sudah bahasakan kemarin. Saya sarankan sekarang ini bahkan sudah mulai gula pasir susah. Karena orang banyak berlomba-lomba beli. Jangan beli gula pasir akhi dan ukhti. Beli madu. Pakai madu saja.
Sudah cukup untuk jadi pengganti. Anda minum di kopi, campur di teh, minum di kopi, dioleskan di roti, madu. Intinya itu. Ya. Lalu dikatakan bisa berguna mengusir serangga dan pengaruh opium. Kalau diminum begitu saja dicampur dengan air putih bisa berguna mengobati sakit akibat gigitan anjing gila atau rabies atau akibat keracunan jamur. Kalau sebongkah daging segar dimasukkan ke dalamnya akan bisa terawetkan selama 3 bulan. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi sebongkah zaman dulu, zaman Ibnu Qayyim ini masih 600 tahun yang lalu. Ya. Ini masih belum atau sekian ratus tahun yang lalu ya kurang lebih. Ini masih belum ada kulkas, belum ada freezer, belum ada chiller kayak kita sekarang. Belum ada cooler, apalah yang digunakan untuk daging misalnya cooler ya. Biasanya kalau restoran-restoran atau tempat-tempat yang besar, hotel-hotel dan seterusnya, chiller misalnya untuk sayur-sayuran ya, pendinginnya. Kalau di rumah biasanya orang pakai kulkas yang dicampur, yang bergabung sama freezer misalnya. Tapi zaman dulu tidak ada. Bagaimana cara mengawetkannya? Mereka rupanya mengoles ya daging itu dengan madu. Dan ternyata madu itu cukup untuk membuat dia bertahan selama 3 bulan. Lalu teman-teman akan mengatakan, lalu bagaimana kalau dengan madu itu lalu akan dikerumuni semut? Ya. Sebagian ilmuwan mengadakan penelitian, kalau madu asli itu nggak dikerumuni oleh semut. Ya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kata beliau apabila buah labu, mentimun, ya, dan terong direndam dengan madu, juga bisa terawetkan dalam waktu yang sama. Bahkan buah-buahan yang direndam dalam madu bisa bertahan hingga 6 bulan. Tentu ini saya belum pernah praktikin ya, tapi mungkin kita bisa coba ya. Buah-buahan yang kita oleskan dengan madu, di sini Ibnu Qayyim mengatakan bisa bertahan sampai sekian bulan. Madu juga bisa digunakan untuk pembalseman mayat, sehingga bisa disebut pembalseman yang aman. Bila dioleskan ke tubuh dan rambut yang berkutu, akan bisa membunuh kutu dan menghilangkan ketombe. Madu juga dapat memanjangkan rambut, memperindah dan melembutkannya. Kalau digunakan sebagai rambut, memperindah dan melembutkannya. Kalau digunakan sebagai celak, akan mempertajam pandangan mata. Ini subhanallah, saya juga baru tahu informasi ini kalau dia bisa digunakan sebagai celak mata. Ya. Tentu mungkin ini zaman sekarang juga banyak digunakan untuk masker ya. Maka kenanya di bagian sekitar mata mungkin juga besar manfaatnya. Kata beliau kalau digunakan untuk bersikat gigi, bisa memutihkan dan mengkilatkan gigi. Bisa menjaga kesehatan gigi dan menyehatkan gusi. Madu juga berfungsi membuka simbol-simbol pembuluh darah dan membersihkan kotorannya. Bila dijilat saja bisa menghilangkan dahak. Ya, dahak yang tadi dikhawatirkan itu juga bisa hilang, hanya menjilatnya. Mencuci lambung dan menyingkirkan kotorannya. Bisa juga menghangatkan tubuh secara stabil dan membuka penyumbat-penyumbat dalam tubuh. Madu juga bermanfaat untuk lever dan ginjal serta kantung kemih. Sementara madu tidak terlalu berbahaya untuk penderita kelainan lever dan limpa seperti zat-zat gula lainnya. Ya. Bahkan nanti akan saya bacakan insya Allah penelitian yang di zaman kita sekarang yang sudah ada teknologi mutakhir, bahkan dikatakan hampir tidak ada efek samping daripada madu. Selain itu kata beliau, madu relatif aman dari kerusakan, relatif kurang berbahaya, termasuk untuk mereka yang terkena penyakit kuning. Jadi kalau kita simpan lama pun tidak akan rusak, gitu kan. Untuk menghilangkan bahayanya sama sekali, bisa dicampur dengan cuka buah dan sejenisnya, maksudnya penyakit kuning ya. Bahkan bisa berubah menjadi obat yang bermanfaat sekali. Madu bisa menjadi makanan bila dicampur dengan makanan. Menjadi obat bila dicampur dengan obat-obatan. Bisa menjadi minuman bila dicampur dengan minuman. Bisa menjadi zat gula bila dicampur dengan karbohidrat. Bisa menjadi krem pelembut kulit bila dicampur dengan krem. Bisa menjadi minuman berenergi bila dicampur dengan minuman sejenis. Tidak ada satu zat yang setara dengan madu yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang sama, atau sekedar mendekati kualitasnya. Jadi tidak ada yang sama, subhanallah. Madu menjadi satu-satunya andalan orang-orang terdahulu. Bahkan buku-buku pengobatan klasik tidak pernah menyebut-nyebut unsur gula selain madu. Unsur gula lain baru dikenal oleh kedokteran belakangan ini saja. Nabi biasa meminum madu dicampur dengan air untuk membersihkan air liur.
Namun kebiasaan ini menyimpan sebuah rahasia menakjubkan untuk menjaga kesehatan. Kiat itu hanya difahami oleh orang-orang yang cerdas saja. Nanti hal itu akan kami ulas dalam pembahasan tentang petunjuk Nabi dalam menjaga kesehatan. Dalam riwayat lain, juga Nabi SAW, alaikum bisyifa'ini al-asali wal Qur'an, hendaklah kalian menggunakan dua macam obat, madu dan Al-Quran. Ya. Dan ini ternyata hadis yang sahih sebagaimana sudah saya bahasakan tadi juga disepakati oleh Az-Zahabi. Kata beliau di situ dikombinasikan antara kedokteran manusia dengan kedokteran ilahi, antara terapi fisik dan juga terapi rohani, antara obat berunsur bumi dan juga obat yang berunsur langit. Maksudnya ini hadis ya, bahwasanya berpeganglah kalian pada dua kesembuhan, yaitu asal madu yang akhirnya menyembuhkan kita ya dari segala macam penyakit tadi, dan juga Al-Quran yang secara rohani ya mengobati rohani kita. Kata beliau, bila hal ini sudah difahami, maka demikianlah yang digambarkan oleh Nabi berkaitan dengan madu. Madu berfungsi menyingkirkan kotoran yang berkumpul di lambung dan usus. Karena madu memang mengandung unsur penolak segala macam kotoran. Terkadang lambung dihinggari oleh zat-zat lengket yang menghalangi makanan akibat kandungan unsur perekatnya. Bila zat-zat perekat itu menempel di lambung, ia akan bisa merusak lambung sekaligus merusak makanan yang masuk. Maka obat yang dibutuhkan adalah yang mampu menyingkirkan unsur-unsur perekat tersebut. Madu adalah obat pencerna, madu amat cocok untuk mengobati penyakit semacam itu. Terutama sekali bila dicampur dengan air panas, kata beliau. Juga kata beliau masih berlanjut lagi, Ibnu Qayyim berkata, perintah mengkonsumsi madu secara berulang-ulang itu juga mengandung rahasia medis yang mengagumkan. Obat harus dikonsumsi dengan dosis dan kuantitas yang tepat sesuai dengan penyakit yang diderita seseorang. Kalau dosisnya kurang, tidak akan menghilangkan penyakitnya secara keseluruhan. Tetapi kalau dosisnya berlebihan, juga bisa melemahkan tubuh sehingga menimbulkan bahaya lain. Nabi SAW memerintahkan lelaki tadi untuk meminumkan madu kepada saudaranya yang sakit dengan dosis yang sesuai untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Namun dosis yang diminumnya tidak mencapai takaran yang pas. Karena ketika laki-laki itu datang memberitahukan keadaan dia sakit atau si sakit, Nabi SAW mengerti bahwa dosis yang diberikan memang belum cukup. Setelah ia datang berulang-ulang, beliau menekankan untuk terus menambah dosisnya sehingga mencapai dosis sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi penyakit tersebut. Ketika obat itu diminumkan secara berulang-ulang, dengan izin Allah penyakit itu pun sembuh. Pengenalan terhadap dosis obat, cara mengkonsumsi obat dan kadar berat ringannya penyakit adalah formula ilmu kedokteran yang terbesar. Sementara sabda Nabi SAW, sungguh maha benar Allah dan sungguh perut saudaramu yang berdusta, mengisyaratkan bahwa obat tersebut memang manjur. Penyakit itu memang atau masih terasa bukan karena obatnya yang tidak berkhasiat, akan tetapi karena perutnya yang bermasalah, karena terlalu banyak mengandung zat-zat yang merusak. Sehingga beliau yang sallallahu alaihi wasallam terus memerintahkan agar pengobatan diulang karena unsur yang harus dibersihkan terlalu banyak. Ya. Seperti itulah gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Baik teman-teman sekalian, kita coba menelusuri lagi dari sisi yang lain ya tentang masalah madu ini. Saya melihat ada sumber yang lain yang cukup menarik juga untuk dibahas, yaitu sejarah madu ini sebenarnya bukan baru di kalangan manusia. Ya. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan sudah dikenal dari masa Mesir kuno 5.000 tahun yang lalu. Ya. Dan itu sudah digunakan untuk segala macam pengobatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga memandu manusia sehingga mengetahui ya untuk mengambil madu dari lebah itu. Jadi ada sebuah artikel atau buku menulis, dan buku ini kemarin saya juga sudah jelaskan, saya ambil dari ensiklopedia kemukjizatan tumbuhan dan buah-buahan ya. Itu disebutkan ada satu dokter namanya Dr. Molan. Dr. Molan ini menemukan keistimewaan madu ya, dengan adanya antioksidan yang kadarnya cukup tinggi. Menurutnya tidak akan ada benda apapun di alam semesta ini yang merupai madu dalam hal kemampuannya. Jadi maksudnya dia secara pribadi membahas masalah madu itu. Walaupun kita sebagai seorang muslim diperkaya bukan hanya madu, tapi kita ada habbatus sauda sudah kita jelaskan.
Kemudian juga nanti akan kita bahas ada kurma, ajwa, ada minyak zaitun, ya. Ada banyak ya buah-buahan, diantaranya juga buah-buahan surga, anggur, delima. Kemudian juga ada yang lainnya insya Allah nanti akan kita bahas, diantaranya labu yang akan kita bahas insya Allah biidznillah. Kata penulis di sini, sehubungan dengan lebah mengeluarkan satu zat ya, yang bernama hidrogen proksid dengan perantara enzim-enzim tertentu. Zat ini dikenal dengan kemampuannya dalam membersihkan tubuh dari kuman-kuman. Jadi di dalam madu itu mengandung zat yang bisa membersihkan tubuh dari kuman-kuman. Setelah melakukan penelitian selama 20 tahun, Dr. Maulan ini menemukan bahwa madu memiliki kemampuan mengobati penyakit sembelit akut. Ya. Dan tidak memiliki efek samping. Ia mengatakan obat-obatan yang senantiasa aku bawa dalam kotak obat-obatanku adalah madu dan kain perban saja. Ya. Dr. Maulan banyak mengobati berbagai macam penyakit hanya dengan menggunakan madu tanpa obat-obat lain. Terkait hal ini dia menjelaskan sebagai berikut. Dia mengatakan madu memiliki efek yang menakjubkan dalam mengobati penyakit terbakar dan bernanah. Jadi luka-luka bakar pun di luar dan bernanah itu diolesin madu bisa sembuh. Hal ini dapat langsung dipraktikkan dengan cara mengobati orang yang terbakar dengan madu yang bekerja dengan cara memperbaiki sel-sel kulit yang rusak dan membunuh kuman-kuman yang merusak. Bahkan madu dapat menghilangkan noda terbakar. Anggota tubuh yang terbakar setelah diobati dengan madu akan kembali seperti semula tanpa ada noda sedikit pun. Jadi ini penelitian di zaman kita sekarang yang sudah ada teknologi mutakhir gitu. Ada banyak kesamaan antara lebah dengan manusia. Para psikolog menyebutkan bahwa manusia dengan tabiatnya cenderung menggunakan materi-materi alami untuk mengobati penyakitnya. Karenanya kita akan menemukan banyak orang yang lebih memilih menggunakan madu atau obat-obatan alami lainnya dibandingkan menggunakan obat-obatan kimiawi. Artinya ini panggilan sebenarnya untuk supaya kita kembali kepada pengobatan-pengobatan alami termasuk masalah ini. Lalu juga dikatakan ada dokter yang lain mengadakan penelitian lebih dalam lagi. Dr. Glenys Round menemukan bahwa madu dapat meminimalisasi keberadaan penyakit kanker. Dia juga meneliti bahwa ada kandungan zat yang memiliki manfaat menakjubkan dalam mengobati kanker dengan madu. Madu dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker kulit karena sinar matahari. Dia juga menambahkan bahwa semua obat-obatan tidak mampu menangani bisul bernanah dengan secara baik. Namun madu sebagai alternatif terakhir yang biasa dilakukan oleh orang terakhir mampu mengatasinya dengan baik. Hal lain yang menguatkan temuan itu adalah hampir seluruh penyakit yang diobati menggunakan madu tidak memiliki efek samping dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, ini mungkin kita bisa rasakan ya. Dalam arti kata kita konsumsi madu banyak pun tidak akan ada masalah dengan kita. Kalaupun kita gunakan tidak rasa sakit, dia tidak ada pedas, tidak ada, malah bahkan rasanya manis ya. Diberitakan bahwa terdapat beberapa virus yang sempat menyerang para wartawan Amerika Serikat. Virus-virus itu belum ditemukan penawarnya. Namun saat ini mereka menggunakan zat antibodi yang terdapat dalam madu untuk membasmi kuman. Mereka yakin bahwa madu merupakan salah satu antibodi yang paling bagus. Jadi sebagian wartawan yang harus terjun ke lokasi-lokasi yang memang sangat kotor, penuh dengan mungkin peperangan, penyakit dan segala macam. Akhirnya mereka dibekali dengan madu atau diambil dari sari pati madu untuk dijadikan sebagai antibodi mereka. Para peneliti juga menemukan bahwa madu memiliki kemampuan menyembuhkan infeksi lambung dan radang tenggorokan. Mereka juga menemukan kesimpulan bahwa madu-madu berkumpul dengan reaksi tertentu. Mereka juga menemukan kesimpulan bahwa kuman-kuman berkumpul dengan reaksi tertentu untuk mengokohkan kelompoknya. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa madu memiliki kemampuan menyebarkan antibodi yang dapat membantu tubuh membunuh dan melemahkan kuman-kuman. Jadi secara medis, kuman-kuman itu kalau dia bertemu dengan kuman, dia lebih banyak memperbanyak diri dan akhirnya menyebar. Ya, dan ini sulit untuk ditangani tentunya karena dia sifatnya menyebar, gitu kan? Dan kita tidak tahu di mana posisinya. Subhanallah, madu itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia juga bisa menyebarkan antibodi, gitu kan? Yang dapat membantu tubuh justru membunuh dan melemahkan kuman-kuman itu. Para ilmuwan kontemporer telah melakukan penelitian dan berhasil menemukan unsur-unsur dalam madu yang mampu mengobati toksin atau racun dan mampu mengobati penyakit kolesterol.
Madu membawa data dan informasi yang ditransfer dari lebah kepada madu tersebut dalam proses pembuatannya. Informasi ini terdapat dalam saripati bunga yang diproses dalam perut lebah, diubah dan ditambahkan agar siap dimanfaatkan. Inilah mungkin rahasia pengobatan dengan menggunakan madu. Allah Subhanahu wa taala membekali setiap lebah dengan rancangnya atau rancangan yang terdapat dalam sel-sel otaknya. Karena lebah-lebah tersebut melaksanakan rancangan yang telah digariskan sebelumnya. Hal itu sesuai dengan apa yang Allah SWT firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Tuhanmu telah menyerukan atau mewahyukan kepada lebah. Jadi apa yang dilakukan oleh lebah telah dirancang dan merupakan wahyu dari Allah dengan bahasa yang tidak diketahui oleh kita selaku manusia. Karena hal itu para ilmuwan berdecak kagum dengan kemampuan madu yang dapat menyembuhkan penyakit yang membandel. Banyak kalangan yang bertanya, bagaimana terjadinya proses penyembuhan dan zat apakah yang dibawa madu ke dalam sel-sel tubuh kita hingga ditemukan bahwa kanker hilang dengan tiba-tiba. Kita juga menemukan bahwa bakteri tidak dapat berkembang biak dalam diri manusia dan sistem kekebalan tubuh manusia akan meningkat dan efektif. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu menjawabnya. Akan tetapi kita berhasil menemukan khasiat madu berdasarkan pengkajian Al-Quran. Di mana Allah sudah sebutkan tadi surah An-Nahl ayat 68-69. Memang dari perut lebah itu akan keluar minuman yang bermacam-macam warnanya dan ada obat atau zat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mewahyukan kepada lebah tersebut. Para ilmuwan juga mengadakan penelitian menemukan ternyata madu mengandung vitamin B1 yang bermanfaat untuk mengobati radang urat saraf dan penyakit mati rasa. Selain itu madu juga mengandung vitamin B2 yang berfungsi untuk mengobati sariawan, bibir pecah-pecah dan radang mata. Nah, kalau ini memang kalau Anda lagi berada di cuaca yang panas kalau dingin sekali biasanya bibirnya pecah, maka diolesin madu saja sudah cukup untuk segera atau seketika pada saat itu diobati atau terobati. Madu juga mengandung berbagai macam mineral seperti potasium, sodium, kalsium, magnesium, besi, seng, fosfor, dan sulfur. Semua itu dapat membantu proses relaksasi bagi orang-orang yang terserang penyakit gangguan kejiwaan. Jadi orang punya gangguan kejiwaan pun stres, ya, itu orang yang gila dan seterusnya ini bisa dikonsumsikan madu. Ya. Madu sangat bermanfaat bagi balita yang masih menyusu dan melindungi mereka dari kekurangan darah, kelumpuhan, dan untuk mengobati balita dari penyakit mengompol. Ya. Jadi ini juga saya sendiri praktikin begitu di rumah. Anak-anak itu selain kita berikan susu atau masih ASI misalnya, tetap kita usahakan memberikan madu. Ya, madu. Nanti juga akan kita bahas itu tentang masalah manfaat kurma ajwa ya. Bagaimana Nabi SAW mengunjah kurma ajwa atau kurma sampai halus disilakan dengan teknik yang ditempelkan di langit-langit bayi pada saat mereka baru lahir. Dan itu sangat membantu untuk membuka pencernaan dia, ya. Kemudian juga memudahkan dia untuk dengan rasa manisnya itu untuk mulai siap untuk menerima apapun setelahnya termasuk adalah ASI ibunya. Kata beliau, namun yang harus diperhatikan adalah pemberian dosis rendah pada usia balita dan disesuaikan dengan tingkatan usia pertumbuhannya. Ya. Mengunyah lilin madu dengan madu murni bermanfaat untuk mengobati penyakit influenza, radang tenggorokan, batuk. Ini semua COVID-19 nih. Influenza, radang tenggorokan, batuk, radang hidung, dan alergi. Madu juga bermanfaat untuk mengatasi kelelahan dan kekejangan otot. Sebagaimana madu juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit liver dan keracunan. Lebah merawat anak-anaknya dengan perawatan yang intensif. Pada saat yang bersamaan lebah juga memproduksi madu. Menurut para ilmuwan, lebah memilih program dalam otaknya untuk melakukan hal tersebut dan bukan sebuah kebetulan membuat rancangan program seperti itu yang dalam beberapa hal lebih maju dibanding manusia. Lebah yang diternak menghasilkan telur-telur, kemudian dikirimkan kepada ratu lebah sebagai makanan. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan hingga anak-anaknya tumbuh besar. Maha suci Allah atas semua itu. Ada beberapa poin yang juga disusun oleh penulis buku di sini tentang masalah terapi madu. Madu dapat digunakan
dan mengobati beberapa penyakit. Berikut beberapa penyakit yang bisa diobati dengan madu. Yang pertama, madu dapat dipergunakan untuk mengobati insomnia dengan cara meminumnya 1 sendok makan madu yang dilarutkan dalam segelas air sebelum tidur. Beberapa peneliti menemukan bahwasanya meminum madu memiliki efek relaksasi. Jadi sebelum tidur. Yang kedua, madu dapat dipergunakan untuk mengobati bibir pecah-pecah dan mengobati kulit kering. Madu bermanfaat melembutkan kulit. Ya, ini sudah umum orang tahu tentunya. Jadi kalau ada sabun, ya madu, ada sampo, madu, itu semuanya sangat bagus. Ya. Yang ketiga, 1 sendok makan madu setiap hari dapat menjaga diri dari penyakit hati yang mematikan. Kesimpulan ini dikuatkan oleh para peneliti setelah meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mereka memperhatikan bahwasanya madu memiliki peranan dalam membantu hati. Yang keempat, penelitian mutakhir membuktikan bahwa 1 sendok madu yang diminum setiap hari dapat mengobati batuk menahun. Lebih baik dan ampuh dibandingkan dengan obat-obat kimia yang telah terkenal. Ya, sedikit saya mau titik beratkan di sini masalah obat batuk tentunya ya. Apalagi juga sekarang termasuk virus COVID-19 atau corona ini itu seringkali batuk ya. Maka Anda sebagai seorang muslim harus perhatikan juga satu hal, yaitu hadis Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan ya. Yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai minum obat batuk yang mengandung alkohol. Karena alkohol diharamkan dalam Islam. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan ma'askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Oleh karena itu kita fokus untuk ya mengkonsumsi madu ini ya. Yang keempat, penelitian mutakhir membuktikan bahwa 1 sendok madu yang diminum setiap hari dapat mengobati batuk menahun. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima, penelitian menunjukkan bahwa obat-obat kimiawi tidak ampuh mengobati penyakit asma, infeksi paru-paru, dan gangguan saluran pernafasan. Madu justru memiliki kemampuan untuk mengobati semua penyakit tersebut. Yang keenam, untuk mengobati penyakit depresi dan penyakit saraf lain yang menyerang anggota tubuh, madu memiliki kemampuan menakjubkan. Madu mampu meringankan penyakit tersebut dan mampu memberikan rasa tenang bagi jiwa. Yang ketujuh, untuk mengobati radang gusi dan gigi goyah, beberapa eksperimen membuktikan bahwa menggosok-gosokkan gusi dengan madu dipercaya mampu menguatkan gusi yang lemah dan melancarkan peredaran darah pada gusi serta mampu membunuh bakteri-bakteri yang merusak yang ada dalam mulut. Yang kedelapan, untuk mengobati lemah syahwat dan kemandulan. Beberapa percobaan membuktikan bahwa madu mampu meningkatkan daya seksualitas laki-laki dan perempuan. Penelitian lain juga membuktikan madu mampu digunakan sebagai terapi mengatasi kemandulan. Yang kesembilan, alergi pada anggota tubuh manapun juga dapat disembuhkan dengan meminum sedikit madu setelah sebelumnya membaca doa dari Al-Quran dengan khusyuk dan memperhatikan kandungannya. Selang beberapa waktu, mungkin sekitar 3 bulan, pemakainya akan merasakan bahwa alergi yang tidak mampu diobati oleh obat-obatan kimiawi mampu disembuhkan dengan perantara madu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran kita akan menemukan bahwa hanya satu makanan atau minuman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalamnya terdapat obat bagi manusia. Makanan atau minuman tersebut adalah madu. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Keluarlah dari perut lebah tersebut minuman yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Jika mengikuti perkembangan terbaru, kita akan menemukan bahwasanya madu akhir-akhir ini digunakan untuk mengobati luka bakar, luka yang bernanah, penyakit kulit, dan menjaga kebersihan tubuh, serta mengobati penyakit bintik-bintik. Madu juga bermanfaat dalam mencegah kerontokan rambut dan mengobati rambut yang bercabang. Selain itu, di antara manfaat lainnya, madu dapat digunakan untuk mengobati infeksi pencernaan dan berbagai macam bentuk kanker. Ya. Tentu juga banyak anjuran para ulama ya pada saat mengkonsumsi madu ini atau tata caranya ya. Tata cara yang sangat dianjurkan itu diantaranya adalah mengkonsumsi madu secara langsung, ya. Dalam arti kata mengambilnya 1 sendok, 2 sendok, ya. Itu madu tentu bebas saja, madu jenis apa, ya. Sini memang saya sengaja letakkan madu yang tidak bermerek supaya tidak fokus kepada satu merek tertentu.
Tapi saya sarankan Anda untuk mencari madu yang terbaik. Ya, jangan pernah menilai uang ya, untuk membeli madu yang terbaik. Dan jangan akhirnya Anda membeli madu-madu yang murah, apalagi tadi. Biasanya madu yang dijual murah itu, ya biasanya. Itu disebabkan karena memang produksinya juga murah. Seperti tadi misalnya sarang atau peternakan lebah diberikan gula, gitu kan. Sehingga madu bisa dijual dengan sangat murah. Dan ini juga efeknya sangat berbahaya nanti buat kesehatan. Dan bisa saja orang menyalahkan madu itu. Padahal sebenarnya madu sangat baik buat kesehatan tentunya ya. Juga madu bisa digunakan untuk luka yang langsung di luar, termasuk sabetan pedang, ya, potongan pisau, silet dan segala macam. Saya mengingat ada salah satu teman saya dari Syria pernah membahasakan ke saya. Dia bilang ada orang tabrakan kemudian bagian batok kepala itu terbuka ya. Dan pada saat dibawa ke dokter, dokter sudah angkat tangan. Ini orang yang batok kepalanya bisa sampai pecah ya. Itu sudah sulit hidup secara medis. Subhanallah, ada keluarganya datang ya, dari badui, dari pedalaman, membawa madu asli lalu kemudian meletakkan di antara dua batok kepalanya itu. Dan keajaiban yang terjadi, dan ini orang thiqah insya Allah bisa dipercaya karena dia juga seorang da'i membahasakan. Itu ternyata sampai seluruh rumah sakit pun kaget pada saat itu. Dalam beberapa jam setelah itu batok kepalanya itu bisa menyambung kembali. Dalam arti kata seperti sudah ada lem yang menyambung hasil daripada madu tersebut. Dan itu sudah tidak asing tentunya. Juga ada hadis Ibnu Majah di mana Nabi SAW mengatakan pengobatan terdapat dalam 3 hal. Atau kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Sayapan pembekam, minum madu dan juga menggunakan besi panas atau kain. Karena kata Nabi SAW, akan tapi aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan pembakaran besi tadi. Ya. Juga hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi riwayat Ibnu Majah juga berobatlah dengan 2 hal, Al-Quran, madu dan Al-Quran. Madu dan Al-Quran. Jadi ini kurang lebih apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah madu. Insya Allah Anda bisa mengambil manfaat darinya. Dan tentu kalau kita ingin membahas madu ini akan sangat panjang sekali. Karena saya temukan banyak sekali referensi ya. Dan banyak sekali penelitian-penelitian yang diadakan. Bahkan ada yang lebih dalam lagi di beberapa referensi yang saya temukan. Itu membahas lebih dalam tentang masalah lebahnya sendiri. Ya, lebahnya sendiri. Keajaiban yang ada pada lebah. Bagaimana kehidupan komunitas lebah itu sendiri ya. Sampai Nabi SAW melarang kita membunuh lebah. Melarang kita membunuh lebah. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud ya, dikatakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya naha Rasulullah SAW an qatli 4 dawab, an-namlati wan-nahlati wal-hudhudi was-surad. Artinya Rasulullah SAW melarang membunuh 4 macam binatang. Semut, lebah, hudhud. Hudhud ini jenis burung ya, dan surat. Jenis-jenis burung-burungan. Dan tapi ini Anda kalau mau lebih jauh bisa ketik insya Allah di Google akan keluar gambaran tentang masalah apa itu burung hudhud dan apa itu surat. Ya. Para ulama mengatakan dari uraian di atas dijelaskan bahwa kita dilarang membunuh semut yang tidak menyakiti manusia. Hal ini karena semut termasuk binatang yang bertasbih kepada Allah SWT. Adapun untuk semut yang menyakiti kita dibolehkan membunuhnya sebagaimana telah diterangkan dalam kaidah fikih, tidak ada mudarat dan tidak boleh memberikan mudarat. Jadi ada sebuah riwayat pernah ada satu nabi ya, satu nabi ini yang digigit oleh semut pada saat dia tidur di bawah sebuah pohon. Digigit oleh semut. Lalu Nabi itu marah, kemudian menyuruh untuk membakar seluruh sarang semut. Maka Allah SWT wahyukan kepada dia, bukankah yang telah menyakitimu hanya satu semut, kenapa kau bunuh semua? Seperti itulah. Itu juga dengan lebah. Ya. Dijelaskan juga dilarang untuk membunuh lebah. Hal itu karena lebah menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia sebagai makanan dan obat. Tidak hanya itu, kita juga dilarang membunuh burung hudhud karena dia bagian daripada tentara Nabi Allah Sulaiman yang mematuhi perintahnya serta menolongnya. Ya. Di samping itu juga hudhud juga memungut cacing dari tanah yang berguna bagi tanaman. Dengan demikian ia mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia bukan sebaliknya. Ya. Tidak hanya burung hudhud juga kita dilarang juga membunuh burung sirat atau surat. Ya.
Kalau surat ini adalah seekor burung yang sebagian tubuhnya berwarna putih dan separuhnya berwarna hitam. Burung ini memiliki paruh besar. Orang-orang Arab meramalkan ya, atau membahasakan ya, maksudnya sesuatu yang buruk darinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang membunuhnya sebagai penolakan atas perbuatan tiarah atau menggantungkan nasib dengan burung tadi. Imam Ahmad juga meriwayatkan ya, sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW idza nazala alaihi al-wahyu yusma'u inda wajhihi dawiyyu kadawiyin nahl. Apabila wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka terdengar di sisi wajah beliau seperti suara gemuruh lebah. Ya. Juga Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta, Abu Bakar berkata, "Anu inni usika bi ashra, la taqtulanna imra'atan wala sabiyan wala kabiran wala haraman wala taqta'anna syajaran muthmiran wala taqribanna 'amiran wala tahkiranna syatan wala ba'iran illa limakilihi wala tahrukanna nahlan wala tufarrikanna." Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu 10 wasiat. Jadi Abu Bakar mewasiatkan kepada panglima perang yang bernama Yazid bin Abu Sufyan. Kalau kau sedang berperang, ingat, aku wasiatkan kepadamu 10 hal. Pertama, jangan kau bunuh wanita. Yang kedua, jangan bunuh anak-anak. Yang ketiga, jangan bunuh orang renta. Yang keempat, jangan menebang pohon yang berbuah. Ya. Kemudian yang kelima, jangan membunuh penduduk. Yang keenam, jangan melukai kambing. Ya. Yang ketujuh, unta. Ya. Kemudian yang kedelapan, jangan membakar lebah. Ya. Dan jangan mengusirnya. Tentu di sini dalam hadis yang disebutkan sampai 8, terus ada riwayat lain menambahkan, dan wala tahrukanna nakhla, dan jangan engkau membakar pohon kurma, ya. Wala tahrukanna nakhlan wala tufarrikanna dalam riwayat lain, dan jangan engkau membakar lebah juga mengusirnya. Juga ada tambahan tentang masalah riwayat lain, wala taqta'anna syajaran muthmiran, dan jangan pernah engkau menebang pohon yang sedang berbuah. Dan ini menandakan memang bahwasanya ya bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mewasiatkan kepada para orang-orang yang sangat baik, ya, orang-orang muslim tentunya yang dimaksudkan, agar jangan sampai dimulai dari para sahabat, agar jangan sampai membunuh lebah, karena ini adalah larangan juga dalam masalah ini. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memberikan perumpamaan orang beriman itu, mathal mu'mini kamathali atau kamithlin nahla. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah, ya, seperti lebah. Jadi lebah ini digambarkan di dalam syariat kita ya, sebagai orang mukmin, karena memang dia sangat mulia lebah itu. Dalam gambarannya juga bahwasanya lebah itu tidak akan pernah memakan kecuali yang baik, ya, dan juga dia tidak akan pernah ya, kalau hinggap di sebuah tempat merusaknya, dan juga dia kalau memberi, dia memberi yang terbaik. Tapi kalau dia diganggu, maka sengatannya akan sangat mematikan. Seperti itulah gambaran tentang masalah ya lebah. Ya, kita tahu bagaimana sengatannya itu sangat mematikan. Ya. Lebah-lebah ini juga ada lebah jantan, ada ratu lebah, ada lebah pekerja. Ya, cukup banyak rincian para ilmuwan tentang masalah jenis-jenis lebah ini tentunya, dan ini ada bahasan sendiri ya. Bahkan ada lebah betina pekerja, ada lebah jantan pekerja, itu semua punya ciri-ciri tersendiri, dan Anda bisa lihat bahkan para ilmuwan menggambarkan postur tubuh lebah itu sendiri ya. Jadi bagaimana bedanya antara lebah jantan, lebah ratu, lebah pekerja, ada betina, ada jantan. Ini semua ada penelitian khusus ya, yang mungkin saya tidak masuk sampai ke situ di saat kita sekarang ini insya Allah. Tapi yang penting kita sudah tahu bahwasanya lebah itu ya sangat banyak jenisnya dan jumlahnya banyak ya. Bahkan lebah jantan itu diprediksi jumlahnya 40.000 sampai 60.000 ekor dalam satu sarang ya. Dalam satu sarang tentunya. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad tadi saya bilang, bagaimana Nabi SAW menjadikan kita ini orang mukmin perumpamaan seperti lebah. Dalam sabda beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini kamathalin nahlati akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam takthur
walam tabsut. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh perumpamaan seorang mukmin itu laksana lebah, ia makan yang baik, meletakkan atau menghasilkan yang baik, dan ia jatuh kalau dia melekat di sebuah tempat tidak mematahkan dan juga tidak merusaknya. Nah, tidak melekat dan tidak merusaknya. Ya. Dan cukup banyak penelitian ilmiah yang sudah kita bahasakan tadi dari beberapa referensi, tentunya Anda bisa lebih jauh membacanya. Tapi intinya yang kita ingin beratkan tentunya bagaimana kita dianjurkan untuk mengkonsumsi madu itu sendiri. Ya. Dan saya sudah sarankan tadi bagaimana teman-teman sekalian menjadikan madu sebagai pengganti gula ya, sebagai pengganti gula. Ada juga riwayat yang menarik ya, sedikit saya tambahkan tentang hadis Nabi SAW tentang Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ya. Dan keutamaan beliau, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Mathalu Bilali ka mathalin nahla ghadat ta'kuluhul halwa wal murra thumma huwa hulwun kulluh." Bilal bin Rabah laksana lebah yang pergi makan yang manis dan yang pahit. Setelah itu ia menghasilkan yang manis saja. Di dalam riwayat lain juga mirip seperti itu. Bilal bin Rabah laksana lebah yang pergi makan yang manis dan yang pahit. Setelah itu dia hanya akan menghasilkan yang manis saja. Artinya lebah walaupun dia makan dari saripati pohon juga ada mungkin yang pahit, tapi tetap akan mengeluarkan yang manis. Ini semua pelengkapan terhadap apa yang dibahas berhubungan dengan masalah lebah itu sendiri ya. Itu sudah cukup panjang lebar dibahas oleh para ulama. Ada riwayat juga yang saya tambahkan sedikit di sini berhubungan dengan masalah madu ya. Selain apa yang sudah kita baca tadi, yaitu riwayat yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini bunyinya kurang lebih begini terjemahnya, saya langsung baca saja terjemahannya. Ketika Nabi memasuki Masjid Aqsa, beliau berdiri untuk sholat. Kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Seketika itu para nabi sholat di belakang beliau. Setelah selesai kepada beliau dihidangkan 2 gelas minuman. Salah satunya di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Pada salah satunya susu dan pada lainnya adalah madu. Lalu Rasulullah SAW mengambil gelas susu dan meminumnya. Maka malaikat yang memegang gelas susu itu berkata, kamu telah memilih fitrah. Ya. Riwayat Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya kata Nabi SAW, lalu aku dihidangkan wadah berisi khamar dan wadah berisi susu, wadah berisi madu. Beliau bersabda, lalu aku mengambil susu. Jibril AS mengatakan, ini adalah fitrah. Kamu bersama umatmu di atas fitrah tersebut. Juga dalam riwayat yang dikatakan, Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Majah juga, bahwasanya karena Rasulullah SAW yujibul halwa'u al-halwa'u wal-asal. Bahwasanya Rasulullah SAW menyukai kembang gula dan juga madu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan cukup banyak riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah madu ini. Baik, begitu saja teman-teman sekalian apa yang kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Baik, mungkin begitu saja teman-teman sekalian apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga saya bisa diambil manfaat dari bahasan kita ini. Dan semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengangkat wabah virus corona dari kaum muslimin secara khusus dan juga kepada seluruh dunia secara umum, dan Allah memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita dengan kemahalembutannya, bukan dengan hukumannya tentunya. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.